Hamba jama'ata baina ruhi wa nafsi zahiran wa batinan ya wazatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan li jaddi minal jami'i wujuhi fid dunya qabla al-akhirah. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, Pak Kepala Desa beserta staf jajaran di Desa Adimulyo ini, para pengurus ranting, ibu-ibu muslimah, fatayat, dan segenap keluarga besar Banser, dan khususnya kita yang hadir di tempat ini. Semoga kita yang hadir di tempat ini kita selalu mendapat cucuran rahmatnya Allah, kita selalu mendapatkan jalan ampunannya Allah, kita selalu mendapatkan jalan pertolongan untuk menggapai ridhonya Allah dan ridhonya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat tadi dikabarkan bahwa masih memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya ini penceramah yang diundang, mungkin sebelum saya pun sudah banyak yang menjelaskan pada panjenengan tentang Isra dan Mi'raj ini. Mungkin lebih luas lagi beliau mungkin menyampaikan, ya mungkin saya ibaratnya menyampaikan apa yang seperlunya yang saya sampaikan, sekedar dari pengetahuan saya, karena saya juga mendengar di sini ini banyak alumni dari pondok pesantren, kabarnya dari Lirboyo, dari Langitan, mungkin dari khususnya dari Jawa Timur, entah dari mana. Insya Allah kalau ada yang seperti ini, insya Allah di Mulyo ini akan bagus, akan baik keadaan desanya. Dan alhamdulillah di sini pun keluarga besar Nahdiyin juga banyak. Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu yang hubungannya tidak terlepas dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pernah mendengar seorang tokoh ulama Mekah yang bernama Syekh Yasin Al-Padani. Beliau ini kan adalah gurunya para masyayikh kita. Syekh Yasin ini adalah gurunya para masyayikh. Hampir seluruh bisa dikatakan pondok-pondok besar yang ada baik di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat, bahkan seluruh belahan Indonesia dari Sumatera, Sulawesi, bahkan di Lombok sekalipun, itu tidak ada yang tidak mengenal dengan yang namanya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani ini mempunyai guru beliau bernama Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi ini memiliki tulisan tentang masalah Isra dan Mi'raj ini. Jadi kalau kita pernah membaca, bahkan di dalam kitab Hada'iqur Raihan tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Harari, tokoh ulama dari Harar, itu sama tulisannya dengan Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi, di mana di sana diriwayatkan bahwasanya bumi ini membanggakan dirinya kepada langit. Bumi ini membanggakan dirinya kepada langit. Bumi ini menyampaikan kepada langit, wahai langit, katanya, saya itu lebih mulia daripada kamu. Karena sebab apa? Karena sebab Nabi Muhammad itu ada di sisi kamu. Nah, itu jawaban bumi. Nah, langit akhirnya meminta kemuliaan itu kepada Allah agar Nabi itu diperjalankan untuk menuju langit.
Kalau memang riwayat ini istilahnya hanya ditemukan di dalam sebagian riwayat, tidak tidak umum artinya. Tetapi kan dalam ilmu mustalahul hadis, hadis yang lemah itu bisa dijadikan fadhail amal. Jadi disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam riwayat lain dikatakan untuk diperjalankan ke sisi langit. Ada riwayat lain pun dikatakan di mana tahun Isra Mi'raj ini adalah merupakan yang disebut dengan Umul Husni, tahun kesedihan bagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggal oleh orang-orang yang sangat membela kepada beliau. Seperti contoh Ummul Mukminin Sayyidina Khadijatul Kubra. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kan tahu siapa Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yang dimana beliau ini adalah orang yang rumahnya pertama kali dimasuki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu. Makanya kalau kita membaca seperti apa dalam kitab Kabair itu di situ dijelaskan ada pernah pertanyaan mulia mana Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Khadijah. Ulama menjawab lebih mulia Sayyidina Khadijah daripada Sayyidina Aisyah. Kenapa? Karena kecintaan yang ada pada Sayyidina Khadijah adalah langsung dari Allah yang disampaikan melalui malaikat. Malaikat disampaikan kepada Sayyidina Khadijah. Sedangkan kecintaan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah adalah yang merupakan beliau sampaikan dari lisan beliau kepada Sayyidina Aisyah. Ini. Dan orang yang sangat membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap keadaan ini tidak ada di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itulah disebut dengan tahun Ummul Husni, tahun kesedihan bagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau seandainya Bapak ini saya tanya, panjenengan Pak, kalau seandainya ditinggalkan orang yang dicintai, kira-kira sedih atau tidak? Sedih. Kalau ibu yang tinggalkan kira-kira bagaimana? Bu, katanya biasa ini. Sampai harus jaga gawang ketat ini, Bu. Jangan sampai kebobolan ini. Ini apabila kita ditinggalkan dengan orang yang membela kita, orang yang pasti kita sangat bersedih. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tahun itu disebut dengan tahun Ummul Husni, kesedihan. Bagaimana Rasulullah itu berjuang menghadapi orang-orang fitnahnya orang-orang kafir Quraisy. Tetapi pada waktu itu apa? Sayyidina Khadijah, istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah sekalipun beliau mengatakan sesuatu apapun tentang itu. Tetapi setiap Rasulullah itu datang kepada Sayyidina Khadijah, Sayyidina Khadijah itu selalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kau tidak seperti itu. Di saat Rasul itu dikatakan gila, di saat Rasul itu dikatakan ahli sihir, dikatakan Rasul itu macam-macam, Sayyidina Khadijah itu selalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu tidak seperti itu. Bagaimana bisa ini? Sayyidina Khadijah itu tuh seperti itu karena mengambil daripada bagian akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering mendengar wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Diri Rasul itu bahwasanya dirinya adalah tempat sumber akhlak terbaik. Dirinya adalah sumber tempat yang menjadikan kehidupan itu menjadi kehidupan yang ada di dalamnya rasa kasih sayang, rasa saling ibaratnya berbagi antara satu dengan yang lain. Sehingga itulah kita ini, para muslim sesama muslim, para mukmin sesama mukmin, sesama muslimah dan lainnya, berusahalah kita itu untuk menjaga hubungan yang dimana antara satu dengan yang lain jangan sampai ada berpecah belah, jangan sampai ada saling bermusuhan, jangan sampai antara tonggol dengan tonggol.
itu jangan sampai keluar yang namanya pembicaraan yang tidak baik. Usahakan, coba kita lihat para masyayikh kita, tidak lupa di dalam setiap doa mereka selalu menyebut jirani, selalu menyebut tetangganya, diampuni, dirahmati, dikasih sayangi. Paham? Dikasih sayangi. Ini untungnya kita itu tuh dekat dengan orang-orang yang mengenal dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kita itu tuh berharap, matikan kami dalam keadaan iman dan kumpulkan kami ma'a ahli iman, dengan orang-orang yang beriman. Semoga di Ardi Mulyo ini banyak orang-orang yang tidak lupa di dalam doanya itu selalu mendoakan tetangganya. Ini kita melihat bagaimana pada waktu itu merupakan Ummul Husni, tahun kesedihan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diperjalankan di tahun itu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemana tujuannya? Kepada Hadratul Jalil. Sampai di dalam maulid-maulid itu selalu disebutkan jatuh summa jat, pertemuan jat dengan jat. Dirinya Nabi dengan Allah Rabbul Izzah. Apa yang terjadi setelah Isra Mi'raj ini dibawa oleh Rasulullah SAW? Hubungan yang makin kuat dengan Allah. Kalau kita gamblangnya berpikir, kita pasti memikirkan yang namanya paham ujian itu pasti insya Allah akan datang masanya di mana kita itu akan terlepas dari ujian itu. Tetapi kuncinya satu. Apa? Dekatkah atau tidak kepada Allah dan Rasul-Nya? Kalau orang ini tidak dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti tidak akan menemukan jalan. Sesuatu yang runtuh akan lebih runtuh. Karena apa? Tidak ada yang tahan. Bagaimana kita di saat menghadapi ujian, di saat menghadapi cobaan, apakah ada di dalam kehidupan itu lentera kenabian itu hadir di dalam rumah-rumah kita? Pak, Bu, mungkin di sini sebagian ada petani gitu, dan juga mungkin ada pekerjaan yang lain. Saya tanya dengan panjenengan, kira-kira di dalam mencari nafkah itu, apakah menemukan kelelahan atau tidak? Pun, apakah menemukan kelelahan atau tidak? Itu sebuah percontohan dengan kita. Kita menemukan kelelahan. Hidup di dalam dunia ini ada kelelahan. Bahkan di dalam salah satu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bandani, beliau mengatakan, apa kata beliau? Fiha balaya. Di dalamnya itu ada ujian, ada cobaan, bala bencana itu ada. Ini di dalam dunia. Berarti kalau di situ ada cobaan, ada ujian, ya, berarti kita itu akan mengalaminya. Siapapun itu, mau muda, mau tua, mau pertengahan, mau siapapun, mau Pak Kades, pasti ada ujiannya. Semua pasti akan mengalami ujian, mau siapapun. Tidak ada yang tidak mengalami ujian, itu pasti. Tapi bagaimana kunci daripada ujian itu bisa kita dapatkan? Jawabannya satu. Wa illallahi turja'ul umur. Semua segala urusan kembalikan kepada Allah. Semua urusan kembalikan kepada Allah. Semua urusan kembalikan kepada Allah. Pasrah kepada Allah dalam setiap keadaan.
yang menyebabkan kita itu mengalami kesedihan karena kita itu tidak pernah pasrah kepada Allah. Kita itu tidak pernah merasakan kehadiran yang Maha Kuasa itu ada dengan kita. Sebab apa? Karena pintunya itu jauh dengan kita. Siapa pintunya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Rasulullah di dalam sebuah rumah tangga, tidak mungkin ada itu bakal terjadi. Barang-barang yang pecah itu tidak mungkin terjadi. Keributan itu tidak mungkin terjadi. Bahkan di dalam ini, maaf ini, di dalam perjalanannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Isra, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat keadaan hamba umat yang dimana mereka itu tuh memakan daging yang busuk daripada daging yang baik. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa yang menyebabkan ini? Maka dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, ini adalah gambaran daripada umatmu yang mereka memiliki rumah tangga yang halal, tetapi mereka mencari sesuatu yang tidak halal. Dan ini sudah merembak di mana-mana. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal ini. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tempat kembali. Kita hidup, kita berjuang, hidup di dalam dunia ini, tapi jangan pernah lupa bahwasanya kehidupan akhirat adalah sesuatu yang paling nyata diperjuangkan. Untuk apa mencari sesuatu yang tidak nyata, sedangkan sesuatu yang nyata disia-siakan? Sesuatu yang nyata disia-siakan. Kehidupan di dalam dunia yang agung, semuanya itu tuh hanya ada jalan, masih perjalanan. Tetapi akhirat adalah satu pertemuan yang sangat nyata, yang kelak akan kita masuki, dan di situ ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan kita persembahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang akan kita perlihatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tujuan kita di dalam dunia ini hidup kalau tidak untuk menempuh keriduan beliau? Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, lau ja'uni min kulli qarib wastaftahu min kulli bab. Allah berfirman, silahkan kata Allah, kau menempuh keriduan saya dengan berbagai macam apapun jalan kau tempuh, dengan kekayaanmu, dengan usahamu, dengan hartamu, dengan ibadahmu, dengan apapun itu silahkan kau perjuangkan kata Allah. Tetapi ingat, wastaftahu min kulli bab. Semua itu tidak akan terbuka kecuali hanya dengan satu pintu, yaitu pintunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bu? Apa Pak? Yang kita kumpulkan harta mati-matian, kita jadikan anak kita, tetapi anak kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Bu, Pak, sekarang ini nyadar, kita ini nyadar. Satu kesadaran dengan diri kita. Lihat sekarang, dulu acara Isra Mi'raj, acara Maulid, acara tabligh akbar boleh terbuka. Mau ngadakan dalam satu tahun berapa puluh kali, mau ada hol akbar, acara manakiban, acara istighosah kubro, silakan. Tapi sekarang lihat, prokes kesehatan, wabah di mana-mana. Gimana Pak? Dulu Pak, Bu, ceramah itu udah pakai masker ini. Sekarang kemana-mana ceramah itu pakai masker. Jangan sampai ditegur. Ini gambaran dengan kita. Seakan-akan kematian itu membayangi kita dimanapun kita ada. Baru saja pagi salaman di masjid selesai sholat subuh, sallallahu alaihi wasallam. Siang-siangnya dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal. Tetangga yang baru kemarin cerita duduk jagungan malam-malam minum kopi sama-sama, besoknya sudah tidak ada, sudah meninggal. Sahabat karib jalan kemana-mana naik motor berdua, tiba-tiba ada kabarnya meninggal. Pisah dari kampung pergi ke Jawa, kabarnya dapat kabar di Jawa, meninggal. Ini gambaran dengan kita.
Sudahkah kita mempersiapkan misi Nabi Muhammad untuk mencapai, setiap hamba itu akan mencapai keridhoannya Allah? Ini hal yang perlu kita sadari, Pak, Bu. Selamanya kita tidak hidup di dalam dunia, tapi Bapak dan Ibu sudah mempersiapkankah perjalanan untuk menempuh jalan akhirat? Sampean aja, Pak, kalau pergi pulang kampung ke Jawa, itu bingungnya bukan main. Dari menyiapkan tiketnya sampai swabnya, belum barangnya lagi, belum oleh-olehnya lagi. Nah sekarang sampean itu pasti, kita yang ada di sini pasti akan mengadakan perjalanan ke alam abarjah, alam akhirat. Pertanyaannya, apa persiapan? Jangan sampai di dalam dunia kita ini berpakaian rapi, bagus, luar biasa lah, dengan rumah yang segalanya semuanya tertutupi, tapi di dalam alam akhirat kita tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Apalagi panjenengan semua pasti tahu bagaimana kehidupan di dalam dunia ini tanpa adanya guru. Contoh, kalau kita di Jawa, di Jawa, kita keluar rumah itu kira-kira mungkin 200 meter atau kurang lebih 150 meter atau mungkin kurang dari itu lagi, kita itu tuh sudah menemukan pondok. Setiap hari Kamis khataman pasti terdengar itu toa masjid itu tuh ke rumah kita. Dengarkan orang khataman Quran di kampung itu. Banyak lah. Kalau di Jawa Timuran itu kan kayak di Ambeng-Ambeng, di Gresik, contoh di Lamongan. Banyak lah, pokoknya pastilah itu kita dengarkan. Tapi di sini Pak, Bu, tidak sama kayak kita di Jawa. Keluar sini, cari pondok pesantren 2 km, 3 km baru dapat pesantren. Ya apa nasib anak-anak kita? Kalau kita mungkin pernah menemui para yai, kita mungkin pernah belajar dengan para kiai, setidak-tidaknya ada yang kita ingat. Tapi anak-anak kita, bagaimana kira-kira? Satu ini, saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Saya itu pernah diundang, dipanggil ke salah satu rumah sakit di Makassar. Kebetulan yang sakit itu adalah seorang guru besar di universitas. Beliau memiliki putra, itu semua jadi orang semua. Ada yang jadi seorang dokter di universitas negara sebelah. Ada yang jadi jadi dosen di beberapa universitas ternama di Indonesia. Dan kebetulan putra pertama beliau yang mengajar di Sarawak di Malaysia itu saya kenal dengan beliau. Dia panggil, saya datang ke rumah sakit pada waktu. Sewaktu saya datang ke rumah sakit itu, saya itu masuk, lihat yang teman saya ini tadi, beliau ini tadi sudah terbaring, sudah dipasang itu oksigen, sudah dipasang ini di dada ini, pengontrol dan jantung itu sudah dipasang, semua sudah dipasang, tapi belum dimasukkan ke ruangan ICU. Jadi pada waktu itu saya masuk, saya lihat seluruh putra-putranya itu pada duduk di kursi semua, di kursi semua. Jadi waktu saya masuk, ranjang itu ada di sebelah kanan. Saya lihat putranya yang pertama salaman dengan saya bilang, saya minta izin ya untuk dekat dengan beliau. Dia bilang silakan. Saya dekati beliau itu di telinga sebelah kirinya ini. Saya talqinkan, saya bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya talqinkan, saya zikirkan di telinganya ini. Saya sampai ucapkan, saya bilang sama dia, ini cobaan, banyak berzikir, ingat selalu kepada Allah, jangan putus. Saya bilang begitu, baru saya talqinkan. Tiba-tiba salah satu putranya yang mengajar di Jakarta
dekati sama saya. Dia bilang begini sama saya, Ustaz, apa masih dengar dia itu kalau dibacakan zikir? Pertanyaan, dia bilang ke saya begitu. Ini putranya yang ketiga bilang ke saya, padahal putranya ketiga ini seorang guru besar, profesor beliau. Dia bilang, apakah dia itu masih mendengar kalau dibacakan zikir begitu? Saya rasa mungkin tidak ada manfaatnya. Mungkin dia pun sudah tidak mendengar lagi. Nah, sudah, saya diam. Sewaktu saya diam, putranya yang pertama itu masih di bawah kakinya almarhum itu waktu di rumah sakit. Putranya yang paling tua itu tuh nyamperi saya. Dia bilang begini, saya mau tanya Ustaz sama kita. Dia bilang, bisa enggak bapak saya ini, dia bilang, dikasih suntikan yang mempercepat dia meninggal. Paham? Dikasih suntikan yang mempercepat dia meninggal. Ini, coba bayangkan ini Pak, kira-kira ya apa ini? S1 sudah dilewat, S2 sudah dilewat, S3 sudah dilewat, sampai menerima gelar profesor dari sebuah universitas. Tapi pertanyaannya, ya apa kira-kira bapak saya ini kalau disuntik cepat supaya meninggal? Kira-kira pertanyaan saya dengan panjenengan semua, ini kira-kira termasuk anak yang berbakti kah atau tidak kira-kira? Termasuk anak yang berbakti atau tidak kira-kira? Bagaimana kalau seandainya panjenengan punya putra seperti ini? Begitu masuk rumah sakit dia bilang sama dokter, dokter kalau bisa cepat-cepat aja itu. Dia apa? Disuntik. Kalau pemakamannya supaya saya nggak repot dimasukkan COVID aja lah. Kira-kira ya apa kalau seandainya sang panjenengan punya putra seperti ini kira-kira? Yang kedua, saya lagi punya seorang teman, seorang guru di Universitas Gadjah Mada. Beliau ini seorang dokter, memiliki putra 5. Salah satu putranya yang pertama ini dipondokkan ke salah satu pondok pesantren. Ya, dipondokkan di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Kemudian putranya yang kedua ini ditaruh di pondok Krapiak. Putranya yang ketiga itu ditaruh di pondok pesantren Kaliumur, tempatnya Mbah Dimyat Rais. 3 putranya ini. Yang 2 putranya ini, yang satu dijadikan dokter. Yang satu ini, yang satunya yang terakhir, ini dijadikan seorang guru lah, menempuh untuk diangkat untuk menjadi dosen di bidang pertanian. 5 orang ini. Sewaktu saya datang jenguk ini orang, saya menjenguk ini, saya punya teman ini menjenguk pada waktu di Jogja pada waktu itu beliau di rumah sakit Jogja. Saya jenguk pada waktu itu memang sudah sekarat. Apa yang saya lihat beda dengan yang pertama. Yang saya lihat yang di kedua itu semua anaknya itu mengumpul. Itu ranjang pesakit itu dikelilingi sama putra-putranya. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang bisiki di telinga. Padahal beliau sudah tutup mata lah pada waktu itu. Dia bilang sama orang tuanya, saya mendengar masih pada waktu itu. Dia bilang, Pak, jangan putus berharap selalu rahmat Allah, berharap ampunan Allah, terus zikir, taubat, minta ampun, begitu terus. Sampai saya pada waktu masuk itu, saya tidak dikasih tempat sama anak-anaknya. Saya tidak masalah itu. Tapi saya melihat pemandangan seperti ini luar biasa. Kira-kira yang apa kalau seandainya kita ini punya anak yang seperti ini kira-kira. Sewaktu kita akhir hayat, orang tua sudah naik turun naik napas ini, anak ini bukan zikirkan,
Tapi apa? Lagi foto, dikirim ke WhatsApp, ke grup, kemana-mana, ke Facebook, kemana-mana. Bapak saya lagi sekarat. Bukan malah dijikirkan, dikasih kabar orang sekampung begitu bapaknya meninggal, bukan mandikan di dalam, tapi apa? Terima tamu di luar. Waktu bapaknya sudah diantar ke kubur, bukan dia yang azankan, bukan dia yang masukkan ke liang lahat, tapi siapa? Orang lain. Apa jawabannya? Saya takut jangan sampai kebayang nanti malam ke bawah sampai tidur. Ada ini, tapi tidak ada di Ardimunio ini. Tidak jauh. Nah ini, kira-kira kayak apa Pak? Bu, kalau seandainya kita menghadapi kematian seperti ini, krisis, anak-anak kita yang kita harapkan di akhir hayat kita, Bu, kebanyakan orang sekarang ini kalau meninggal itu pasti masuk rumah sakit dulu, diopnamakan di rumah sakit. Kira-kira kita bagaimana? Anak kita itu yang mengerti tentang masalah membutuhkan orang yang dalam keadaan sakit, cara mendudukkan orang-orang yang sakit sholat seperti apa. Jangan salahkan kalau di saat-saat seperti itu kita terlantar masalah ibadah kita. Sebab apa? Kita belum mempersiapkan pada waktu hari yang seperti itu anak-anak kita. Dan kita pun tidak pernah cek kepada mereka, tidak pernah kita tanyakan kepada mereka, menanyakan kamu belajar fikih sudah sampai di bab apa? Kamu belajar fikih sudah sampai di bab apa? Apa saja yang kamu pelajari? Apa saja yang kamu ketahui? Kita tidak pernah tanyakan itu. Yang kita tanyakan cuma satu, lulus apa enggak kau ini? Kira-kira lulus apa enggak kau ini? Jangan-jangan enggak lulus kau ini. Itu saja pertanyaan kita. Tapi pertanyaan yang untuk mengarah kepada diri kita dan kepada diri anak kita tidak pernah kita pertanyakan. Jangan kita menangis di saat seperti ini. Mumpung sekarang ini masih ada waktu, perbaiki akan hal ini. Berikan anak-anak kita kepada pondok-pondok pesantren, yang dimana pondok-pondok pesantren itu mengerti bagaimana mengurus orang itu. Seperti NU ini, mengurus orang dari lahir sampai mengurus orang masuk liang kubur. Kan NU begitu. Lahir anak pasti tasmiahan, wafat meninggal masuk pasti ada acara tahlilan. Nah ini, dari lahir sudah diurus, meninggal pun diurus. Seperti itu. Masa lahir diurus, begitu meninggal langsung dibuang? Ini hal yang seperti inilah yang kita harapkan. Semoga lah kita selalu diberikan petunjuk. Anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, yang kumpul dengan kita semua, semoga selalu diberi cucuran rahmat oleh Allah, diberikan kekuatan iman, diberi kekuatan hati, diperbaiki segala sesuatu hal yang ada di dalam jiwanya. Anak-anak kita digolongkan sebagai golongan orang-orang yang beriman. Dan kita berharap di yaumil qiyamah itu nanti, paham? Apa kita itu tunda iri, Pak? Tidak iri. Kalau pernah mendengar, itu ada seorang tokoh ulama di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nama beliau As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Muridnya banyak di Indonesia. Muridnya itu banyak, bahkan di belahan Asia Tenggara, di belahan dunia mana saja ada muridnya. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, As-Sayyid Alawi Al-Maliki ini punya putra, namanya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Nama lengkap beliau itu waktu kecil Muhammad Hasan Al-Maliki. Sewaktu Sayyid Alawi ini meninggal, ulama-ulama di kota suci Makkah Al-Mukarramah itu bermimpi. Apa mimpinya? Melihat Sayyid Alawi ini memiliki sesuatu bangunan, memiliki tempat yang sangat tinggi dari kalangan seluruh ulama yang ada di kota suci Makkah. Akhirnya beliau ditanya, apa yang menyebabkan kau memiliki kedudukan setinggi ini?
Apa jawaban beliau? Saya memiliki kedudukan tinggi seperti ini karena putra saya itu Muhammad Al-Maliki. Ini Bu, bayangkan. Ini kan ibrah, gambaran tentang diri kita masing-masing. Ibu semua satu Ardi Mulyo ini ngumpul di yaumil qiyamah di dalam barja. Baru masing-masing ada yang menerima kiriman dari anaknya banyak. Doa, ada yang dapat kiriman Quran, ada yang dapat kiriman zikir, ada yang dapat kiriman sedekah, ada yang dapat kiriman macam-macam. Kira-kira Ibu, saya tanya, Pak, itu bukan kebanggaan kan? Di saat kita menghadapi yaumil mashar, di saat kita masuk sudah di dalam barjah, baru kita mendapatkan akal hati. Kalau ingin seperti ini, mumpung masih ada waktu, perbaikilah hubungan dengan Nabi Muhammad. Di dalam dunia berjuanglah untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Di sini Pak kita berjuang, di sana nanti kita tidak berjuang lagi. Kita harapkan Nabi Muhammad itu bisa memperjuangkan kita. Karena apa? Di dunia kita sudah berjuang untuk bisa menjadi golongan orang yang berkumpul di dalam naungan daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan anak-anak kita. Bapak pergi ke masjid, jangan lupakan tangan-tangannya. Bapak pergi ke tempat-tempat zikir, ke tempat-tempat hadir maulid, ke tempat-tempat orang yang perkumpulan yang di sana mengingat Allah. Jangan lupakan anaknya, ajak mereka. Jangan hanya ditinggal saja. Jangan sampai nanti mereka di yaumil qiyamah menuntut kita. Apa tuntutannya? Ayahku, ibuku. Mereka memikirkan kebaikan untuk diri mereka, tetapi mereka tidak pernah memberikan ajar kepada saya untuk menempuh jalan kebaikan. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah ibu bapak kumpul dengan apa di dalam dunia dengan anaknya, dengan cucunya, dengan keluarganya. Tetapi di yaumil qiyamah kita saling berpisah, tidak satu tempat, hanya di dunia, di tempat yang tidak kekal kita bahagia, tapi di tempat yang kekal kita tidak menemukan kebahagiaan. Satu ada di tempat lain, satu ada di tempat lain. Yang satu ada di bawah naungan Nabi Muhammad, yang satu tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Ya apa ini Pak? Bagaimana ini Bu? Kira-kira kalau di dunia masih bisa, beda partai, bisa masih. Suaminya ikut PKB, istrinya ikut P3, boleh. Tapi di yaumil qiyamah tidak ada perbedaan seperti itu lagi. Tempatnya cuma dua, swarga neraka. Di dalam swarga, di dalam neraka. Kira-kira ya apa kira-kira? Pilihan nyata dan jelas itu ada dengan kita. Pegang baik-baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita diberikan ampunan oleh Allah, kita selalu diberikan kekuatan iman. Angkat tangan kita masing-masing. Ya akhiri wajib hasanah ini dengan doa. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, wahai Zat yang Maha berkasih sayang, berkasih sayanglah kepada kami di dalam dunia ini. Berikanlah kepada kami ya Allah hak daripada hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu. Ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang ahli iman. Kumpulkanlah kami bersama para guru-guru kami. Kumpulkanlah hati kami selalu tunduk dan taat kepada para guru kami. Ya Rabb, berikanlah jiwa kami selalu bimbingan untuk selalu berkumpul di jalan orang-orang yang telah Kau bimbing. Ya Rabb, berikanlah kepada kami ya Allah bimbingan kepada keluarga kami, orang tua kami, anak kami, para jiran, para orang-orang terdekat kami, orang yang mencintai kami dan kami pun mencintai mereka. Di dalam perkumpulan orang-orang yang selalu ingat kepadamu dan ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah segala sesuatu bentuk ujian dan cobaan di dalam dunia ini yang ada kepada kami ya Allah. Di malam ini, di saat ini kami memohon pengkabulan darimu ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah segala sesuatu ikatan yang dimana di malam hari menyebabkan kami berpikir, di siang hari menyebabkan kami dalam keadaan gelisah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah segala ikatan itu. Berilah kami pertolongan ya Allah, seperti Kau berikan kepada pertolongan orang-orang hamba-hambamu yang menempuh kemenangan di jalanmu, di jalan nabimu, dan di jalan daripada para salihin.
Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, berkasih sayanglah kepada kami di saat waktu-waktu terhimpit kepada kami ya Allah. Angkatlah segala cobaan yang datang kepada kami dan seluruh keluarga kami, dan kepada negeri ini, dan kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, fi kulli jihad, dimanapun mereka berada, fi kulli makan, dan setiap tempat mereka berada. Ya Rabb, angkatlah segala ujian daripada yang kau telah turunkan kepada kami ya Allah. Berkasih sayanglah kepada kami, ampunilah kalau ujian itu datang karena dosa-dosa kami, maka ampunilah segala itu ya Allah, dan angkatlah ujian itu ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, apabila kami duduk di tempat ini dalam keadaan sakit, zahir maupun batin, maka sembuhkanlah segala penyakit itu ya Allah. Ya Rabb, apabila yang duduk di tempat ini ya Allah mengalami segala cobaan, maka angkat segala cobaan itu. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang awal dan yang akhir, dosa-dosa yang telah kami perbuat kepadamu, dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, dosa-dosa yang telah kau tetapkan, di mana di dalamnya ada ketetapanmu ya Allah. Ya Rabb, maka kami memohon kepadamu ya Allah, berkasih sayanglah kepada kami, dan hilangkanlah segala sesuatu daripada akibat dosa-dosa itu ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu kau Allah Jat yang berkasih sayang, yang melepaskan segala musibah dari segala para nabimu, yang kau menyelamatkan para nabimu, yang kau menyelamatkan para auliamu, yang kau menyelamatkan para orang-orang yang kau cintai, yang kau menyelamatkan orang-orang yang memohon pertolongan kepadamu, maka tolonglah kami ya Allah, di saat ini, di waktu ini, di tempat ini ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu wahai yang maha luas rahmatnya, perluaslah rahmatmu atas diri-diri kami ya Allah. Jadikanlah di saat ini, di waktu ini, rahmatmu dapat menembus keadaan seluruh hati-hati kami dalam keadaan iman, dalam keadaan yakin. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, berkasih sayanglah kau kepada putra-putra kami, anak-anak kami. Jangan tutup usia-usia kami ya Allah, kecuali mereka semua ada di jalan nabimu dan di jalan daripada jalan petunjukmu. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, banggakanlah kami dengan putra-putra kami di saat yaumil masyhar, di saat barjah-barjah kami, di saat kami menghadapi mizan, di saat dimana yang saleh mengharapkan kesalehan putra-putranya. Ya Rabb, berikanlah hak kepada kami di saat itu. Kami melihat anak-anak kami ada di dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami, agar mereka selalu terjauh dari segala maksiat, terjauh dari segala jalan dosa, terjauh dari segala jalan laknatmu, terjauh daripada jalan yang dimurkai oleh nabimu. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, bimbinglah jiwa anak-anak kami, bimbinglah jiwa-jiwa anak-anak kami. Kepadamu lah kami menyerahkan jiwa-jiwa mereka, dan kaulah yang menentukan kebaikan atas mereka. Maka kami berharap kepadamu ya Allah, tetapkanlah kebaikan di dalam jiwa-jiwa mereka. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah ada di dalam barjah. Ya Rabb, ampunilah dosa mereka yang hidup. Apabila mereka berlaku salah di dalam ibadah, maka jangan berlaku kasar kepada mereka ya Allah. Jangan kau turunkan ujian kepada mereka, jangan kau turunkan cobaan kepada mereka, jangan kau angkat rahmatmu dari sisi mereka, jangan kau berikan kehimpitan kepada mereka ya Rabb. Tapi berikanlah kepada mereka ya Allah, orang-orang tua kami yang masih hidup, kebaikan dalam kebaikan ibadah-ibadahmu, kebaikan daripada petunjukmu. Golongkan mereka di dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami yang telah ada di dalam barjah. Ya Rabb, jadikanlah kubur-kubur mereka dalam sebaik-baik keadaan. Jadikanlah kubur-kubur mereka ya Allah tempat di mana di dalam cucuran rahmatmu, di dalam kasih sayangmu, di dalam penjagaanmu. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan siksa mereka dengan siksaan yang dimana atas segala akibat perbuatan mereka di dalam dunia. Kami mengangkat tangan di tempat ini ya Allah adalah hak bagian daripada mereka. Maka kami memohon kepadamu ya Rabb, sampaikanlah di waktu ini dan di malam ini doa-doa kami kepada mereka ya Allah. Cabutlah segala sesuatu hal yang menyebabkan mereka di dalam keadaan terpuruk. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, golongkanlah mereka di dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah mereka ya Allah di dalam sebaik-baik tempat Raudhah min Riyadil Jinan, daripada taman-taman sorgamu, taman-taman hamba-hambamu yang selalu mendapatkan nikmat daripadamu ya Allah.
Ya Rabb, sebagaimana dunia ini Kau cucuri dengan air hujan, maka segala sesuatunya tumbuh. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, cucurilah mereka dengan ampunanmu yang menyeluruh ya Allah, yang menyebabkan tidak terhitung lagi segala aib maupun dosa dan kesalahan mereka. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, rahmatilah kami ya Allah di saat kami telah berhadapan dengan bala tentara kematian. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami telah berputus asa dalam kehidupan ini ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dikala para penyembuh telah berputus asa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kami. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami telah melihat anak-anak kami telah menitikkan air mata melihat keadaan kami. Rahmatilah kami ya Allah dikala putra, keluarga, orang-orang terdekat kami telah berkumpul mengelilingi kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, rahmatilah ya Allah di mana kami telah diangkat. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami para pengangkat takbir telah mempersiapkan takbir mereka. Rahmatilah kami ya Allah dikala jenazah-jenazah kami sudah dipersiapkan untuk dimandikan. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami telah meninggalkan seluruh harta kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami telah meninggalkan rumah-rumah dan seluruh keluarga kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dikala jenazah kami telah dibawa untuk menuju barjah. Rahmatilah kami ya Allah dikala putra-putra kami telah menaruh jenazah-jenazah kami. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami sudah beratapkan tanah di dalam kubur-kubur kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dikala penanya kubur telah mempertanyakan soal kubur kepada kami. Rahmatilah kami ya Allah dikala malam pertama kami telah ada di dalam barja. Rahmatilah kami ya Allah dikala orang-orang yang telah ingat kami telah lupa kepada kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dikala doa ahli waris kami sudah mulai berkurang atas kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Rahmatilah kami ya Allah di saat mijan-mijan kami. Rahmatilah kami ya Allah di saat kami berada di masyhar. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami melewati sirat. Rahmatilah kami ya Allah dikala kami berhadapan dengan haudi Nabi-Mu. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah, ya Mugis. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya tahta sunan nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil qabri hasanah radhah min riyadil jinan. Fil masyari hasanah tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qina azaban nar wa qina azabil qabri wa qina azabil masyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.